Market kita luar biasa banget teman-teman. Ini IHSG-nya naik lagi ya. BBM-nya naik, IHSG-nya ternyata juga naik teman-teman dan berhasil tembus resistan. Oke baik teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Pada kesempatan kali ini market update teman-teman tanggal 5 September 2022. Kita bisa ngelihat bahwa saat ini teman-teman untuk IHSG-nya berhasil ngelewatin resistan sebelumnya walaupun tipis teman-teman ya, di sekitar 7.230-an, closingnya ada di 7.231. Luar biasa ya IHSG-nya. Ini adalah seperti ini kondisinya. Jadi BBM-nya naik teman-teman ya, hari Sabtu lalu. IHSG-nya ternyata juga malah naik. Jadi respon market saat ini untuk kenaikan BBM ini adalah so far positif. Ada banyak saham yang hari ini naik teman-teman ya. Jadi memang dari kemarin kelihatan kecenderungan dari IHSG ini adalah koreksinya kecil seperti itu, dan ketika dia koreksinya kecil dan koreksinya itu hanya ya terbatas sekali teman-teman, koreksinya terbatas sekali dan terus kemudian kecenderungan adalah bermain di resistan. Teman-teman bisa ngelihat ini, saya bahas dulu IHSG-nya ya. Jadi dari kemarin memang koreksinya itu ya, ini yang tren yang saya ambil kemarin ya. Nah, dari sini koreksinya IHSG itu nggak ngelewatin 23 atau tidak ngelewatin supportnya yang pertama. Jadi support pertama itu istilahnya hanya di tes aja. Support kedua nggak pernah disentuh dan lanjut naik, dan hari ini IHSG-nya bisa closing di atas resistan candle teman-teman. Ya walaupun ini masih tipis, tapi kita bisa ngelihat bahwa pergerakan dari IHSG ini niat sekali ya. Resistan berikutnya ada di berapa Pak? Resistan berikutnya ada tipis di sekitar 7260 teman-teman di sini. Resistan candle 7260 di sini. Terus kemudian ya kisaran 7295, 7295 atau 73 lah seperti itu. Jadi kisarannya ada di sini ya, di sini. Di 7260-an di sini, terus kemudian di kisaran 73 lah seperti itu, baru di high-nya 7355. Dan untuk support terdekatnya dari IHSG itu ada di 7150 teman-teman, 7150-an, 7150 sampai 7140-an karena banyaknya support ya teman-teman. Kemudian 710 dan kemudian di support pertama 7075 ya. So far sih oke pergerakannya ya, dalam daily oke, dalam weekly-nya awal minggu juga oke banget. Kita kayak kemarin volatilitasnya sebenarnya cukup tinggi, tapi closingnya juga bagus di weekly-nya, dan ini baru awal minggu teman-teman. Kita lihat dalam beberapa hari ke depan pergerakan IHSG mau seperti apa, seperti itu ya. Terus kemudian kita lihat dulu untuk saham-saham penggerak bursa kali ini teman-teman. Saham-saham penggerak bursa kali ini tadi udah saya lihat mix ya teman-teman. Hari ini pergerakan itu didorong oleh saham-saham banking terutama teman-teman, papan atas, yang mana ini adalah penggerak bursa yang utama. Teman-teman bisa ngelihat BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI naik ya hari ini. Kemudian Telkom juga naik sedikit. GoTo-nya boleh dibilang nggak kemana-mana. Astranya masih belum juga. TPIA, Unilever belum. Jadi terkait consumer turun ini wajar karena memang BBM naik. Biasanya orang akan stop mengurangi spending seperti itu. Sementara seperti itu. Kemudian Arto-nya juga masih belum bergerak. Secara umum yang lainnya belum bergerak. Jadi yang hanya big cap banking, Telkom ya. Kemudian oh ya, ini sektor-sektor batubara teman-teman hari ini luar biasa karena memang harga batubaranya bagus banget ya. Harga batubaranya memang masih naik, dan kita nanti lihat sekilas harga-harga energi dan batubara memang masih bagus. Harganya masih bagus seperti itu.
Kemudian kita lihat dulu untuk market regional. Secara umum market regional itu sebenarnya lagi nggak bagus ya. Memang jadinya seperti ini. Jadi luar biasa sekali pergerakan di market kita ini. Dow Jones-nya tadi malam dalam juga. Hang Seng-nya juga hari ini dalam. Eropanya ini pertanggal berapa ini? Ini pertanggal 5 juga masih dalam teman-teman. Dan juga untuk Dow Food-nya masih mix ya. Memang itu adalah dinamika market. Coba kita akan lihat dulu teman-teman harga pergerakannya. Ya, kita lihat dulu untuk kondisi bursa regional ya. Kita lihat dulu kondisi bursa regional. Seperti apa kondisi dari bursa regional seperti ini. Nah, teman-teman bisa ngelihat ini adalah Dow Jones tadi malam ternyata dia masih lower low seperti itu. Jadi masih nggak bagus market luar Amerika. Kemudian Nasdaq-nya juga masih turun, SP500 masih turun ya. Ini Nikkei-nya udah turun tapi udah doji, udah butuh konfirmasi besok. Tapi kecenderungannya masih cenderung turun dan untuk ini adalah Hang Seng-nya juga masih mencari support ya. Eropanya kemarin sebenarnya bagus, hari ini buka di bawah dan tapi masih mencari support ya. Kemudian Eropa satunya juga sama, ini kondisinya udah mulai membaik seperti itu. Kemudian dari luar negeri teman-teman ada berita kaitannya dengan rilis data Amerika di minggu lalu yaitu di minggu pertama dari awal bulan adalah rilis data unemployment rate atau tingkat pengangguran di mana kita bisa ngelihat bahwa jadi kenapa bursa Eropa luar negeri Amerika maksud saya turun juga karena tingkat pengangguran Amerika itu sebelumnya 3,5%, naik menjadi 3,7. Artinya jumlah yang nggak dapat pekerjaan meningkat sedikit. Terus kemudian non-farm payroll itu mengalami sedikit penurunan seperti itu. Artinya jumlah tenaga kerja yang dibayar menjadi lebih sedikit. Saya sebenarnya udah bikin artikel tentang unemployment rate dan non-farm payroll teman-teman, tapi belum selesai jadi saya belum bisa. Intinya sih dua data ini non-farm payroll ini sangat penting sekali untuk teman-teman yang trading forex karena dari situ bisa menentukan untung ruginya buka posisi di forex ya. Non-farm payroll-nya bagus atau enggak, naik atau enggak. Kalau turun seperti ini kan berarti misalkan ekonominya agak turun seperti itu kan. Kebutuhan tenaga kerjanya turun, upah yang dibayarkan turun, berarti kan kebutuhan tenaga kerjanya turun. Sekilas seperti itu. Saya udah bikin bahasanya, nanti akan saya jelaskan lebih detail. Oke, kemudian kita lihat dulu untuk harga komoditas ya teman-teman. Komoditasnya itu untuk crude oil, dia sudah mulai beranjak naik teman-teman. Crude oil sudah mulai beranjak naik. Ini chartnya seperti ini. Terus kemudian ini adalah natural gasnya juga. Ya dia retracement tapi kisarannya masih belum begitu kenceng. Maksud saya koreksi retracementnya masih tipis aja. Ini untuk harga ini. Harga gas. Nah yang luar biasa teman-teman. Yang luar biasa adalah batu bara. Batu bara sekarang di 435 atau break resistannya. Jadi nggak berlebihan bila yang kemarin judulnya di market update kemarin adalah batu bara masih menjadi primadona. Memang luar biasa sekali pergerakan batu bara ini teman-teman. Dan batu bara ini teman-teman ini dari kemarin-kemarin saya sebut sebagai alternatif sumber energi selain gas dan minyak ya. Kalau untuk pembangkit listrik itu lebih ke batu bara dan kemudian juga untuk pemanas seperti itu. Intinya ya semuanya dirubah dulu, kebanyakan dirubah dulu ke listrik baru kemudian nanti dikonversi ke energi lain seperti itu ya. Terus musim dingin biasanya kebutuhan akhir tahun biasanya kebutuhan batubara juga tinggi seperti itu. Dan ya intinya pokoknya ini sektor ini masih sangat menarik. Dari kemarin-kemarin saya sampaikan memang harganya cenderung tinggi, harga-harga sahamnya cenderung berada di resistan sehingga kita mau positioning juga kadang tuh ragu-ragu seperti itu ya. Kemudian CPO ini harga CPO turun teman-teman ya di bawah 4.000. Jadi kemungkinan kita cek nanti untuk harga-harga saham-saham CPO gimana.
Dan kemudian untuk nikel, harga-harga metal ini juga masih pada turun. Jadi untuk harga-harga metal nanti kaitannya seperti apa. Saham-saham terkait metal juga. Untuk emas ini sudah sentuh di 1690-an nih, rebound lagi teman-teman. Udah mulai cenderung rebound ketika ketemu di supportnya. Nah ini ada gambarnya, jos banget teman-teman. Ya. Kemudian untuk komoditi lainnya, jagung udah terkoreksi. Ini juga kedelai. Luar biasa ini, kenapa gambarnya ini nongol teman-teman. Saya nggak pernah googling loh teman-teman. Nggak pernah googling bikini gitu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman untuk kondisi itu. Kemudian kita lihat dulu untuk sektor-sektor ya, teman-teman, sektor-sektor yang hari ini bergerak. Sektor-sektor yang hari ini bergerak apa aja? Kita lihat di sini. Oke. Sektor hari ini yang paling dominan bergerak teman-teman itu adalah sektor energi. Sektor energi. Sahamnya apa coba? Kita urutkan dulu. Sektor energi hari ini banyak bergerak. Sahamnya ada yang termasuk di energi, ada ARI. ARI ini saya nggak pernah trading. PTIS nggak pernah trading. Nih Medco ya. Hari ini Medco luar biasa banget. Nanti akan saya bahas secara detail ya teman-teman. Ini sekilas saya bikin gambaran dulu. Medco, Bumi, IATA. IATA kan di tambang sekarang. BOS ya. Toba, Harum. Adaro luar biasa juga ini. Adaro. Dan kemudian KKGI, Raja, Indo Tambang Raya, Dewa. PTBA. Nanti akan saya bahas. Nggak semuanya. Jadi saya pecah aja biar bahasanya bisa lebih detail ya teman-teman. Kemudian sektor berikutnya itu ada industri. Industri mungkin nggak banyak saham yang saya bahas. Ya ada BHIT, ini saya nggak begitu kenal. ABMM masih naik ya. Yang lainnya saya nggak begitu kenal. Kemudian MES BUMN kita urutkan ada PTBA ya. PTBA memang termasuk sektor coal ya. Antam ada sedikit kenaikan tapi sepertinya masih ada resisten ya. Elsa juga, Wika termasuk konstruksi mulai bergerak. SMGR juga, Tins, Adikarya seperti itu. Nanti kita bahas teman-teman. Jangan khawatir. Kemudian ada di saham G30 atau Growth 30 ya. Sahamnya apa aja? Ada Wika, AMRT, TOBR, ESA ya. Oke, nanti saya akan bahas. MDK juga bergerak juga. Kemudian ada high dividend ya. Saham-saham high dividend itu sama hitungannya ya. Adaro, Indo Tambang Raya, PTBA ya, itu aja. Oke, sekilas ini adalah bahasan untuk market update kali ini teman-teman ya. Nanti akan saya bahas secara detail tentang saham-sahamnya ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video dari MS Review. Memang formatnya sekarang saya rubah supaya teman-teman bisa mendapatkan bahasan saham-saham yang lebih enak dicerna seperti itu. Terima kasih teman-teman semuanya.